Awal pernikahan mereka, Herman dan Siti hidup dalam keterbatasan. Herman yang hanya seorang pedagang kecil seringkali merana karena dagangannya selalu merugi. Hutang menumpuk dan impian untuk memiliki rumah sendiri terasa mustahil. Keputusasaan itulah yang mengantarkannya pada sebuah jalan sesat. Seorang kenalan lamanya yang konon memiliki ilmu hitam menawarkan bantuan. Ada jalan pintas untuk kekayaan, bisiknya, tapi ada harga yang harus dibayar. Herman yang sudah kehabisan akal mengiyakan. Ia mengikuti ritual aneh yang melibatkan sesajen dan darah. Dan malam itu, ia membuat perjanjian dengan entitas gaib, sebuah jin perewangan yang berjanji akan memberinya kekayaan tak terbatas. Hai, makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Kehidupan mereka berubah drastis setelahnya. Perubahan itu tidak datang secara ajaib, melainkan perlahan dan meyakinkan. Awalnya, usaha dagang Herman yang tadinya lesu tiba-tiba ramai. Pembeli berdatangan seperti digerakkan oleh magnet. Pesanan menumpuk dan keuntungan mengalir deras. Tidak butuh waktu lama bagi Herman untuk menjadi pengusaha sukses di kota kecil itu. Kekayaan datang dengan cepat. Mereka mampu membeli rumah tua yang megah di pinggir desa. Sebuah properti yang sudah puluhan tahun kosong karena rumor angker. Mereka juga memiliki mobil mewah, perhiasan mahal, dan berbagai barang berharga lainnya. Siti yang tadinya sering cemas, kini hidup dalam kemewahan. Ia tidak pernah tahu bahwa semua itu adalah hasil dari perjanjian suci suaminya. Herman selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia mengendalikan jin itu. Ia memberi sesajen, membakar kemenyan setiap malam Jumat Kliwon, dan mengikuti semua perintah yang diberikan melalui bisikan gaib. Yang ia tidak sadari, jin itu tidak pernah tunduk padanya. Justru Hermanlah yang menjadi boneka, ditarik ulur oleh kekuatan gelap yang ia undang ke dalam rumahnya. Teror dimulai saat putra mereka Roni menginjak usia 6 tahun. Tawa dan keceriaan Roni seringkali diselingi oleh kebiasaan aneh. Ia mulai berbicara pada sosok tak terlihat yang ia sebut Abang. "Mama, Abang tadi bantu Roni cari mainan yang hilang," kata Roni suatu sore, wajahnya berseri-seri. Ia menunjukkan sebuah mobil-mobilan yang tadinya hilang, kini berada di atas lemari buku. Siti yang tidak memikirkan hal aneh, hanya tersenyum. Namun, Siti mulai merasa janggal saat Roni mulai menggambar hal-hal aneh. Di buku gambarnya, Roni sering menggambar sebuah keluarga dengan tangan dan kaki yang sangat panjang, dan di tengah-tengahnya ada sebuah sosok hitam dengan mata merah menyala. "Ini gambar Abang dan keluarganya," jelas Roni dengan polosnya. "Abang bilang mereka senang kalau Roni menggambar mereka." Kecurigaan Siti memuncak suatu malam. Saat ia terbangun karena mendengar suara bisikan yang dalam dan serak di ruang tengah.
Ia mengintip dari balik pintu kamar. Di sana, Herman sedang duduk di depan sesajen, matanya terpejam. Di sampingnya, sebuah bayangan hitam melayang, meliuk-liuk seperti asap, membisikkan sesuatu di telinga Herman. Bayangan itu kemudian melirik ke arah pintu kamar Siti dan Herman, dan sesaat mata merah menyala di kegelapan. Siti membeku, keringat dingin mengucur deras. Siti, yang ketakutan, mulai mencari cara untuk menghentikan keanehan ini. Ia membaca buku-buku agama, memasang ayat-ayat suci di setiap sudut rumah, dan berdoa tanpa henti. Namun, setiap kali ia melakukan sesuatu untuk mengusir makhluk itu, teror yang terjadi justru semakin menyeramkan. Suatu sore, Siti menemukan sebuah boneka porselen dengan mata bolong di kamar Roni. Boneka itu duduk di meja belajar Roni dengan bibir yang dijahit membentuk senyum mengerikan. Tiba-tiba boneka itu menoleh, matanya yang bolong seolah menatap Siti. Suara tawa anak kecil yang dingin dan melengking terdengar dari dalam boneka. Siti menjerit dan membuang boneka itu keluar rumah. Tetapi beberapa jam kemudian, ia menemukan boneka itu sudah kembali ke tempatnya, dengan senyum yang semakin lebar. Siti akhirnya nekat. Ia menunggu Herman pulang dan menuntut penjelasan. Dengan air mata berlinang, ia menceritakan semua keanehan yang terjadi. Herman yang sudah tidak bisa bersembunyi lagi, akhirnya mengaku. Ia menceritakan tentang jin perewangan, tentang perjanjiannya, dan tentang bagaimana jin itu kini meminta lebih dari sekadar sesajen. Mereka ingin bercengkrama, bisik Herman suaranya parau. Mereka ingin menjadikan Roni teman bermain mereka selamanya. Tapi kenapa, Mas? Kita sudah melakukan semua yang mereka minta. Siti menangis. Tidak, Siti. Kita tidak pernah bisa mengendalikan mereka. Mereka hanya memanfaatkan kita untuk masuk ke dunia ini. Herman menjelaskan, air matanya menetes. Kekayaan itu hanyalah alat. Mereka ingin kita bahagia agar mereka bisa merebut kebahagiaan itu. Mereka ingin kita merasa memiliki agar mereka bisa mengambilnya. Semua ini hanyalah tukar guling. Malam itu, badai besar datang. Angin menderu, hujan memukul jendela, dan petir menyambar-nyambar, menerangi seisi rumah dengan kilatan-kilatan cahaya biru. Herman dan Siti yang sudah tidak bisa tidur, mengunci diri di kamar Roni. Mereka memeluk Roni yang tertidur dengan gelisah. Tiba-tiba, suara tawa dingin dan melengking terdengar dari luar kamar. Buka pintunya, Papa. Bisik suara yang mirip Roni, tapi terdengar serak dan dalam. Herman membeku. Ia tahu Roni yang asli sedang ada dalam pelukannya. Pintu kamar bergetar, seolah digedor oleh sesuatu yang sangat kuat. Suara tawa itu semakin keras, bercampur dengan suara aneh lainnya. Dari celah pintu, terlihat bayangan-bayangan hitam merayap di dinding. Mereka tidak hanya satu, tapi banyak. Tangan-tangan mereka yang kurus dan panjang menjulur, mencoba menggapai apapun di dalam kamar. Roni yang tertidur tiba-tiba terbangun dengan mata terbuka lebar. Matanya tidak lagi polos, melainkan kosong dan hitam legam. Ia tersenyum, senyum yang mengerikan. Perlahan, ia bangun dari pelukan Siti dan berjalan menuju pintu.
Roni, jangan, kembali!" teriak Siti. Namun Roni tidak mendengarnya. Tangannya yang mungil perlahan membuka pintu, seolah-olah digerakkan oleh tali tak terlihat. Di depan pintu berdiri boneka porselen dengan senyum yang retak, dan di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala yang Siti lihat di gudang. Sosok itu membungkuk, berbisik di telinga Roni. Roni mengangguk, lalu berbalik menatap orang tuanya. Tawa dingin itu kembali menggema, dan kali ini tawa itu berasal dari mulut Roni. Herman dan Siti terjebak. Di luar, puluhan bayangan jin perewangan menunggu, dan di dalam kamar, anak mereka sendiri telah menjadi wadah bagi kekuatan jahat yang mereka undang. Kengerian itu semakin menjadi-jadi saat Roni melangkah kembali ke arah mereka. Matanya yang kosong menatap lurus, dan di tangannya ia memegang sebilah pisau dapur yang ia ambil dari laci tanpa mereka sadari. "Abang mau main, Papa. Abang mau main sama Papa dan Mama," bisik Roni. Suara tawa dingin itu melengking dari balik punggungnya. Herman dan Siti menyadari kekayaan yang mereka dapatkan hanyalah umpan. Jin itu tidak tertarik pada harta, tetapi pada jiwa manusia. Dan sekarang mereka harus membayar harganya dengan cara yang paling mengerikan. Malam Jumat Kliwon itu, ketika tawa dingin menggema dari bibir putra mereka sendiri, Herman dan Siti menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah ilusi. Jin perewangan itu tidak hanya datang untuk mengambil, tetapi juga untuk merusak. Penderitaan mereka tidak dimulai pada malam itu, melainkan telah merayap perlahan menghancurkan keluarga mereka dari dalam. Herman adalah orang pertama yang merasakan penderitaan psikologis. Setelah kekayaannya melimpah, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia dihantui bisikan-bisikan serak yang menuntut lebih. Bisikan itu memaksanya untuk melakukan ritual aneh, menyayat jarinya demi darah segar dan mempersembahkan sesajen yang semakin lama semakin menjijikkan. Herman menjadi pribadi yang gelisah, mudah marah dan paranoid. Ia mulai menjauhi teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri, karena ia tahu semua yang mereka miliki adalah hasil dari perjanjian kotor itu. Di balik jas mewah dan mobil mahal, Herman adalah seorang budak yang jiwanya terikat pada makhluk kegelapan. Penderitaan Siti lebih halus, tetapi lebih menyakitkan. Ia tidak pernah tahu alasan di balik kekayaan mereka, tetapi ia merasakan kehadiran entitas asing di rumah. Hatinya sebagai seorang ibu terusik saat melihat anaknya, Roni, mulai bertingkah aneh. Roni tidak lagi bermain dengan gembira, melainkan dengan obsesi yang menakutkan. Jin perewangan itu mengubah Roni. Anaknya yang dulu ceria, kini menjadi pendiam dan seringkali terlihat kosong. Tawa yang terdengar dari mulut Roni bukanlah tawa riangnya, melainkan tawa dingin dari makhluk lain yang menggunakan tubuhnya. Siti menderita dalam diam, menyaksikan anaknya perlahan-lahan direbut oleh kekuatan tak terlihat, sementara suaminya seolah tak peduli. Penderitaan terbesar jatuh pada Roni. Jin perewangan itu tidak hanya menggunakan Roni sebagai perantara, tetapi juga mengambil alih jiwanya.
Roni tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Abang dan keluarganya menjadi teman bermain satu-satunya. Jin-jin perewangan itu mengajari Roni hal-hal yang tidak seharusnya ia ketahui. Mereka memberinya boneka dengan kalung gigi manusia, mereka membuatnya melukis gambar-gambar mengerikan, dan mereka membuatnya memanggil nama orang tuanya dengan suara yang menakutkan. Roni, anak kecil yang polos, menjadi alat mereka untuk menebar teror. Pada malam badai itu, ketika Herman dan Siti terkunci di kamar, penderitaan fisik dan psikologis mereka mencapai puncaknya. Jin perewangan tidak hanya bermain-main, mereka menyerang. Pintu kamar digedor dengan kekuatan gaib, dinding bergetar, dan suara-suara tawa dan jeritan bergema di seluruh penjuru rumah itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Roni, putra mereka, berubah menjadi wadah bagi kekuatan jahat. Mata Roni yang dulu polos, kini digantikan oleh kegelapan yang menakutkan. Senyumnya yang manis kini berubah menjadi seringai menyeramkan. Herman yang diliputi kepanikan dan penyesalan mencoba melawan. Ia berteriak dan mengusir jin-jin itu dengan menyebut nama Tuhan. Namun, jeritan dan doanya hanya dibalas dengan tawa yang semakin keras. Jin-jin itu seolah mengejek Herman, mengingatkannya pada janji yang pernah ia ucapkan. Kau memanggil kami, Herman. Sekarang kami datang untuk tinggal. Suara serak itu menggema, bukan dari Roni, tetapi dari seluruh ruangan, seolah-olah setiap sudut rumah itu berbisik. Herman dan Siti akhirnya terjebak. Harta benda yang tadinya mereka anggap sebagai berkah, kini menjadi penjara. Rumah megah yang mereka idamkan, kini adalah sarang jin. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa lari. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dengan menyetujui perjanjian itu, mereka telah menjual bukan hanya kekayaan mereka, tetapi juga kebahagiaan dan keselamatan keluarga mereka selamanya. Malam itu, mereka tahu bahwa penderitaan mereka tidak akan berakhir. Mereka tidak akan dibunuh, karena jin itu tidak menginginkan kematian mereka. Jin itu hanya ingin bermain, dan untuk selamanya, Herman dan Siti akan hidup dalam ketakutan, dengan anak mereka sebagai mainan favorit para jin perewangan. Hidup mereka tidak lagi berharga, karena kebahagiaan dan kebebasan mereka telah direnggut, digantikan oleh kekayaan semu yang kini berubah menjadi kutukan. Di tengah badai yang mengamuk, Herman akhirnya tidak tahan. Setelah melihat Roni, putranya sendiri, berubah menjadi boneka hidup yang memegang pisau. Ia sadar ini adalah akhir dari segalanya. Dengan tangan bergetar, Herman mengambil ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Panggilan itu dijawab oleh sebuah suara tua yang tenang. "Aku tahu kau akan menelponku, Nak. Aku sudah menunggu. Buka pintunya, aku sudah di depan." Herman dan Siti saling pandang. Mereka melihat ke pintu utama yang tadinya tertutup oleh kekuatan gaib, kini terbuka perlahan. Di depan sana, seorang pria tua dengan jubah putih dan sorban sederhana
berdiri basah kuyup oleh hujan. Ia adalah Eyang Badru, seorang orang pintar yang terkenal di desa seberang. Eyang Badru melangkah masuk. Ia tidak terlihat gentar sedikit pun. Matanya yang teduh menatap Roni yang masih berdiri kaku di depan pintu kamar dengan pisau di tangannya. Roni yang dikendalikan oleh jin perewangan berteriak dan menyerang Eyang Badru. Namun, sebelum pisau itu menyentuh tubuhnya, Eyang Badru mengangkat tongkat kayu yang ia genggam. Sebuah tameng tak kasat mata muncul, memantulkan Roni ke belakang. "Kalian tidak bisa mengambil anak ini," suara Eyang Badru menggema. "Dia adalah manusia, kalian tidak punya hak atasnya." Seolah mendengar tantangan, puluhan bayangan jin perewangan di dinding tertawa melengking, suara mereka menggema di seluruh rumah. Bayangan-bayangan itu mulai turun, mengambil bentuk-bentuk mengerikan. Ada yang berwujud wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, ada yang menyerupai anak kecil dengan mata bolong, dan ada yang berbentuk monster dengan tangan-tangan yang sangat panjang. Perang spiritual pun dimulai. Eyang Badru meletakkan tasbihnya di lantai, lalu melantunkan doa-doa dengan suara yang kuat dan penuh wibawa. Dinding-dinding rumah bergetar hebat, asap kemenyan dari ritual Herman yang tersisa di ruang tengah mendidih, seolah dipanaskan oleh kekuatan gaib. Jin-jin perewangan itu menjerit kesakitan setiap kali nama Tuhan diucapkan. Namun, jin-jin itu tidak menyerah. Mereka melawan. Bayangan-bayangan itu menyerang Eyang Badru, mencoba merobek dan mencekiknya. Beberapa dari mereka menyerang Herman dan Siti, mencoba mencengkram dan mencekik. Rumah itu menjadi medan pertempuran gaib, di mana doa dan kekuatan gelap saling berbenturan. Eyang Badru mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang sudah ia berkahi. Ia mencipratkan air itu ke segala arah. Setiap tetesan air yang mengenai bayangan jin membuat bayangan itu terbakar dan mengeluarkan asap yang berbau amis. Jin-jin itu mundur, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka menggunakan Roni sebagai tameng, membuat Eyang Badru tidak bisa menyerang secara langsung. "Kiai, tolong selamatkan Roni!" teriak Siti. Air matanya tak terbendung. Eyang Badru mengangguk. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, fokus pada Roni. Eyang Badru menaburkan garam kasar yang sudah ia doakan ke sekeliling Roni. Seketika, Roni berteriak sakitan. Bukan Roni yang kesakitan, melainkan jin yang ada di dalam tubuhnya. Akhirnya, dengan suara jeritan melengking yang memilukan, jin perewangan itu terlempar keluar dari tubuh Roni, lalu menghilang di telan kegelapan. Begitu jin-jin itu menghilang, badai di luar berhenti. Hujan mereda dan keheningan yang mencekam menyelimuti rumah. Namun, rumah megah mereka kini hanyalah puing-puing. Perabotan hancur, dinding retak, dan semua barang berharga lenyap seolah-olah ditiup angin. Roni tergeletak tak sadarkan diri. Eyang Badru segera memeriksanya. "Dia baik-baik saja," kata Eyang Badru. "Namun jin itu telah mengambil sebagian dari jiwanya. Butuh waktu untuk mengembalikannya." Herman dan Siti hanya bisa menangis. Mereka berhasil selamat, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Semua kekayaan yang mereka dapatkan dari jin perewangan itu lenyap. Bisnis Herman bangkrut total, dan mereka kembali miskin, bahkan lebih buruk dari sebelumnya,
karena semua aset mereka telah hancur. Eyang Badru menatap Herman dengan tatapan iba. Janji dengan jin itu memang sudah dibatalkan, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak bisa dihapus. Jin itu memang sudah pergi, tapi kekayaan yang mereka berikan itu adalah ikatan. Dengan lenyapnya kekayaan itu, perjanjian itu pun hancur dan kalian bebas. Tapi kalian harus menanggung akibat dari pilihan kalian. Herman dan Siti menyadari penderitaan mereka tidak berakhir. Mereka berhasil memenangkan perang melawan jin, tetapi kekalahan terbesar mereka adalah kekosongan yang ditinggalkan. Roni kembali, tetapi ia bukan Roni yang dulu. Mereka harus memulai hidup baru dengan beban hutang, tanpa harta, dan yang paling menyakitkan, dengan trauma yang akan menghantui mereka selamanya. Mereka belajar bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu berakhir dengan jalan buntu yang penuh kehancuran. Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.